Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang macam-macam pembedaan hukum. Saya bernama Alfiana Nazilatul Mubarakah dengan NIM 233011075. Saya Meta Ramlan Wicaksono dengan NIM 233301060. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yakni tentang ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau hukum yang sudah berlaku atau sudah disahkan oleh suatu negara yang disahkan oleh badan legislatif di suatu negara tersebut. Contoh hukum yang sudah berlaku atau sudah disahkan oleh legislatif di Indonesia yakni tentang hukum KUH Perdata, KUH Pidana, dan hukum-hukum lainnya yang sudah disahkan oleh badan legislatif di Indonesia. Yang kedua yakni pengertian dari ius constituendum. Dalam konteks hukum atau bahasa secara harfiah, constituendum memiliki arti sesuatu yang perlu dibentuk. Ius constituendum merupakan hukum yang perlu dibentuk dan diajukan. Hukum ini belum berlaku karena masih dalam bentuk tatanan wacana atau dalam rancangan. Contoh ius constituendum sendiri yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan oleh badan legislatif dalam suatu negara. Adapun perbedaan dari ius constitutum dan ius constituendum adalah ius constitutum mengacu pada hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini, sementara ius constituendum mengacu pada hukum yang akan dibentuk atau peraturan yang harus diatur pada masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang sifat hukum. Di dalam RPS, sifat hukum itu disebutkan ada dua, yakni tentang hukum imperatif dan hukum fakultatif. Hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan dikala pihak-pihak telah membuat perjanjian baru atau membuat peraturan sendiri. Hukum fakultatif merupakan jenis hukum privat. Contoh aturan hukum privat diantaranya seperti hukum perdata dan hukum perniagaan. Contoh hukum perdata yakni tentang hukum waris, tentang menyangkut tentang jual beli dan lain-lainnya. Yang kedua yakni hukum imperatif. Secara bahasa, imperatif berasal dari bahasa Latin imperare yang memiliki arti memaksa. Dalam konteks hukum imperatif adalah hukum yang wajib dipatuhi oleh semua subjek hukum, baik secara individu, lembaga, ataupun organisasi. Biasanya, jenis hukum yang termasuk dalam hukum imperatif adalah hukum publik, karena hukum publik mengatur antara hubungan perseorangan dengan kepentingan umum. Adapun contoh dari hukum imperatif adalah hukuman mati bagi para pengedar narkoba, serta hukuman bagi para koruptor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan hukum fakultatif dan hukum imperatif. Perbedaan utama antara hukum fakultatif dan hukum imperatif adalah dalam tingkat kebutuhan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh subjek hukum. Dengan demikian, hukum imperatif adalah hukum yang mengandung kewajiban yang mutlak dan mengikat, sementara hukum fakultatif adalah hukum yang memberikan pilihan atau kebebasan untuk memilih apakah akan mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban yang diatur. Ketiga, yakni tentang hukum substansif dan hukum adjektif. Hukum substansif adalah rangkaian kaidah yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum yang terkait dalam hubungan hukum. Atau menurut pendapat lain, hukum substansif atau hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh hukum substansif atau hukum material yakni hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. Jika orang berbicara tentang hukum pidana, hukum perdata, maka yang dimaksud adalah pidana material dan hukum pidana material. Adapun yang kedua yakni hukum adjektif. Secara bahasa, adjektif berasal dari bahasa Latin adjectivus yang berarti yang ditambahkan. Hukum ini mengacu pada hukum yang menyertai atau mendampingi hukum substansif. Jadi, hukum acara atau hukum adjektif adalah komponen penting dalam sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum
yang adil dan teratur. Contoh dari hukum adjektif adalah hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Adapun perbedaan dari hukum substansif dan juga hukum adjektif terletak pada fokus dan ruang lingkupnya dalam sistem hukum. Dengan demikian, hukum substansif mengatur tentang kewajiban dan hak substansif, sementara hukum acara mengatur prosedur dan tata cara untuk melaksanakan dan menegakkan hukum substansif di dalam sistem peradilan. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5 tentang cara pembedaan hukum. Selebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.